Baik, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan memberikan penjelasan yaitu tentang apa itu exception handling. Nah, apa itu exception? Exception adalah kejadian yang mengganggu alur normal eksekusi suatu program. Nah, kita ambil contohnya Python. Ketika Python tidak dapat menjalankan suatu operasi, ia akan melempar atau throw exception. Contohnya bagaimana? Seperti ini contohnya. Dengan dan tanpa exception. Nah, jika kita tidak menggunakan exception, maka jika terjadi crash pada program kita, maka inilah outputnya. Nah, kode-kode di mana terletak salahnya. Nah, jika kita menggunakan exception seperti ini, nah maka semisal kita salah memasukkan nilai, maka program yang ada dalam except akan dijalankan. Seperti ini contohnya. Try number integer, input masukkan angka. Number. Misal kita memasukkan numbernya adalah bukan angka tapi bilangan A sampai Z, maka itu akan masuk ke ini, ke value error. Nah, di sini juga kita dapat melihat value error. Contoh kesalahannya. Nah, mengapa exception handling itu penting? Nah, yang pertama itu ada program stability ya, mencegah program untuk crash karena input yang tidak terduga. Kedua, user experience, memberikan pesan error yang mudah dipahami pengguna, bukan technical error. Kedua, ada debugging. Yang keempat yaitu recovery. Nah, di sini ada hierarki dari exception pattern. Ada base, keyboard, system, exit, arithmetic error. Nah, di sini saya akan hanya menjelaskan yaitu tentang zero division error, index error, value error, type error, sama mana ya? Kalau nggak salah sama sama fungsi gitu kan. Nah, kita lanjutkan saja kepada contohnya. Baik, pertama itu tentang zero division value error. Di sini saya menggabungkan kedua fungsi tersebut, zero division sama value error. Nah, kita coba print operation pembagian. Tipe datanya yaitu float atau desimal. Kita masukkan angka A, yang B juga sama, hasilnya nanti A dibagi dengan B. Print hasil sama hasil. Except zero division error. Semisal kita data yang A kita masukkan angka, nah pada yang B kita masukkan 0, maka outputnya akan seperti ini. Nah, kita coba running saja. Angkanya 12, yang B 0. Nah, maka ini outputnya zero division. Pembilang B atau yang B tidak boleh 0. Nah, kita coba ke value error. Misal ini 12, ini A. Nah, maka kelasnya value error. Kenapa value error? Karena tipe data dari B ini merupakan tipe data float, sedangkan kita memasukkan datanya adalah string, maka terjadi crash pada program tersebut. Nah, lanjut ke kedua yaitu type error. Nah, pada type error, misalnya kita masukkan ini Q, type error, yang A kelasnya string,
sedangkan yang B yaitu integer. Untuk kasus ini sepertinya bersama dengan yang value error, cuma bedanya ada perbedaan. Oke, kita lanjut ke yang 3 yaitu index error. Index error datanya berapa? Contoh kita 4 1 2 3. Nah, ada 4 indeks. Kita mau indeks ke berapa? Semisal yang 10 misalnya 12, maka indeks error, indeks tidak ditemukan, karena kita outputnya hanya ada sampai 4 indeks. Nah, sedangkan kita meminta indeks ke 12, maka terjadi crash pada program tersebut. Nah, kita lanjut ke yang keempat. Yang keempat ini adalah memakai dua fungsi. Mana. Pada yang keempat ini try block errornya, saya menggunakan fungsi pada ini value error. Ini tidak type error. Nah, coba type error ya. Semisal ini kan Q. Type error. Kok nggak jalan ya ini? Oke, saya sudah menemukan apa kesalahannya. Nah, pada type error ini ya. Nah, saya kan tipe data A ini kan string, sedangkan yang B-nya integer. Nah, kenapa fungsi keempat ini tidak jalan? Nah, karena ini. Pada type error, program menganggap except type error ini sebagai outputnya. Nah, sedangkan kita mau menggunakan ini, jadi ini kita hilangkan dulu. Nah, coba. Saya lupa bagian itu tadi. 4 12. Fungsi pertama terdapat kendala. Nah, maka solusinya ada di handle error atau cadangan, sebagai fungsi cadangan. Nah, yang A ini integer 12 dibagi dengan 10. Ini hasilnya. Fungsi dari try block ini semisal ada suatu fungsi yang cukup risky, atau kita dapat bilang cukup dapat membuat masalah. Nah, maka dibuatlah fungsi cadangan. Fungsi cadangan untuk atau agar program tersebut tetap berjalan. Nah, mungkin cukup sekian dari penjelasan saya mengenai exception handling. Saya hanya memberikan zero division, value error, type error, index error, sama try block. Hanya itu dapat saya sampaikan. Jika terdapat penjelasan yang kurang dimengerti, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.